Sidang lanjutan terdakwa Mario Dandi dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora ditunda akibat saksi meringankan dari Mario berhalangan hadir. Sidang dilanjutkan kembali Selasa pekan depan. Sementara itu, kuasa hukum Mario Dandi membacakan surat yang ditulis ayah Mario, Rafael Aluntri Sambodo, dari rutan KPK. Isinya, Rafael tidak bersedia menanggung biaya restitusi yang harus dibayar Mario Dandi. Menurut Rafael, anaknya telah dewasa, sehingga Mario lah yang harus membayar restitusi. Selain itu, seluruh rekening Rafael telah diblokir KPK. Kami menyampaikan bahwa dengan berat hati kami tidak bersedia untuk menanggung restitusi tersebut dengan pemahaman bahwa bagi orang yang telah dewasa maka kewajiban membayar restitusi ada pada pelaku tindak pidana. Bahwa benar sikap kami pada awal kejadian perkara ini berkehendak membantu tanggungan biaya pengobatan korban, sehingga kami memperhatikan diri untuk menawarkan bantuan biaya pengobatan korban. Namun untuk saat ini kami mohon untuk dipahami kondisi keuangan teraktual keluarga kami yaitu sudah tidak ada kesanggupan serta tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan dari segi finansial. Aset-aset kami sekeluarga dan rekening sudah diblokir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penetapan saya dari tersangka atas dugaan tindak pidana gratifikasi. Demikian surat ini kami sampaikan dengan harapan dan doa tak berhenti agar korban Ananda David semakin pulih dan sehat seperti sedia kala. Sebelumnya, keluarga korban David Ozora mengajukan restitusi melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK menyebut terdakwa Mario Dandi harus membayar restitusi kepada David sebesar 120 miliar rupiah. Mario Dandi dan Shane Lucas didakwa melakukan penganiayaan berat secara terencana terhadap David Ozora. Mario dan Shane terancam hukuman 12 tahun penjara. Kasus ini juga melibatkan anak perempuan AG yang merupakan kekasih Mario. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut dalam penganiayaan David Ozora. AG telah lebih dulu dijatuhi vonis 3,5 tahun penjara lantaran terbukti turut serta dalam penganiayaan David Ozora. Adapun kasus penganiayaan ini dipicu karena Mario marah, kekasihnya AG diduga mendapat perlakuan tidak baik dari David Ozora. Shane dan AG ikut menyaksikan penganiayaan. Bahkan Shane merekam aksi keji Mario atas perintah Mario. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Malam bersama saya, Mirva Sore. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Indramayu kembali menutup lokasi usaha milik Panji Gumilang di Desa Eretan Kulon, Indramayu, Jawa Barat. Selain ditutup, tempat usaha itu juga akan diberi sanksi administratif. Pemerintah Kabupaten Indramayu menyegel lokasi penggergajian kayu di galangan kapal milik Panji Gumilang di Desa Eretan Kulon, Kecamatan Kandang Haur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurut Bupati Indramayu Nina Agustina, lokasi penggergajian tersebut ternyata memiliki izin usaha mikro. Setelah pihak Pemkab Indramayu mengecek sebelah galangan kapal ada penggergajian kayu belum memiliki izin dari Pemkab Indramayu. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan saat ini lokasi penggergajian kayu itu telah ditutup karena tidak sesuai dengan perizinan yang diajukan kepada Pemkab Indramayu. Saat ini lokasi itu sudah kita tutup dulu karena perizinannya mikro 50 juta karena tidak sesuai dengan peruntukannya. Untuk saat ini sih baru 2 itu ya. Yang tidak berizin itu ya? Yang tidak berizin. Yang lain-lainnya? Yang belum lengkap perizinannya seperti itu. Untuk pengawasan sendiri gimana, Bu? Untuk pengawasan sih untuk di kecamatan kita semuanya melibatkan ya. Tapi kemarin sempat kita ya ibarat kata kecolongan lah seperti itu. Kita tutup depannya ternyata ada yang melalui samping. Selain itu terkait sanksi, Pemkab Indramayu akan memberikan sanksi administratif kepada pemilik lokasi usaha milik Panji Gumilang tersebut. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, anak Panji Gumilang hari ini mangkir dari pemeriksaan dugaan kasus TPPU. Rencananya selain anak Panji Gumilang, Bareskrim juga memeriksa 6 saksi lainnya. Hari ini Bareskrim Polri rencananya akan memeriksa 8 orang saksi dari Ponpes Al Zaitun. Dari 8 orang saksi, 2 diantaranya adalah anak Panji Gumilang berinisial IP,
selaku Ketua Pengurus Yayasan Pesantren Indonesia dan AP Sekretaris Yayasan. Namun ke-8 saksi mangkir dan dijadwalkan ulang pada Jumat 28 Juli mendatang. Mereka akan diminta keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim menemukan adanya unsur pidana lain dalam perkara Panji Gumilang. Selain dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji Gumilang, penyidik juga mendalami tindak pidana penistaan agama. Meski perkara penistaan agama Panji Gumilang telah naik ke tahap penyidikan, namun hingga kini Panji Gumilang belum ditetapkan menjadi tersangka. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menyatakan siap maju jadi calon ketum Partai Golkar. Informasinya sesaat lagi.